Wanita di India sudah meninggal dunia kemudian hidup kembali atau mereinkarnasikan dirinya kembali ke dunia, guys. Nah, bagaimana menurut kalian tentang reinkarnasi atau kehidupan setelah kematian? Itu benar adanya atau enggak? Oke, langsung aja biar nggak penasaran, langsung aja kalian tonton video ini sampai dengan selesai karena cerita reinkarnasi kali ini cerita nyata, guys, ataupun benar-benar terjadi di India. Nah, langsung aja kalian tonton sampai selesai, oke? Jadi kasus ini berasal dari India. Santi Devi ini lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1926. Dia merupakan bayi biasa aja awalnya. Jadi kayak bayi-bayi pada umumnya gitulah. Sampai pada usianya menginjak 4 tahun, tiba-tiba dia ini suka mengeluh. Dan tiap hari dia ini suka ngoceh sama orang tuanya. Selain itu dia juga suka bercerita kalau dia ini punya masa lalu. Dia bilang sama kedua orang tuanya kalau dia ini hidup di sebuah kota yang bernama Mathura. Bahkan setiap hari peristiwa-peristiwa yang dilakukan Devi dan keluarganya ini memicu kenangan-kenangan akan masa lalunya. Pas waktu dia makan, dia ini ingat kalau dia itu dulu pernah makan sama keluarganya. Selanjutnya pas dia lagi ganti baju, dia itu selalu ingat kalau dia dulu pernah makein baju anaknya. Hingga akhirnya dia ini ngasih tahu orang tuanya, "Ibu, sebenarnya aku ini bukan Santi Devi, tapi aku ini adalah orang yang bernama Luggi Devi. Dan aku ini merupakan seseorang wanita yang meninggal dikarenakan melahirkan anakku yang ketiga," katanya. Santi Devi ini bahkan juga bercerita berbagai detail tentang bagaimana nyerinya dan sakitnya persalinan dan semua prosedur pembedahan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu diceritakan semua ke orang tuanya. Setelah bercerita seperti itu, orang tua mana coba yang nggak kaget, balita umur 4 tahun tiba-tiba cerita tentang hal-hal seperti itu. Yang mana hal tersebut itu hanya diketahui oleh orang-orang dewasa. Sedangkan si Santi Devi ini masih berumur 4 tahun. Kemudian si Devi ini tetap berusaha buat meyakinkan kedua orang tuanya kalau dia itu dulu juga punya suami. "Aku ini juga punya keluarga, tolong percaya sama aku," kata si Devi. Akhirnya si Devi ini ngasih tahu nama suaminya dan tempat tinggal suaminya untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa apa yang diceritain dia itu nggak mengada-ngada. Dia juga bilang kalau aku yakin suamiku masih hidup. Karena keluarga dari si Santi Devi ini menurut kepercayaannya mempercayai sebuah reinkarnasi, akhirnya sebuah pertemuan bersejarah pun diatur untuk mempertemukan Santi Devi ini dengan suaminya. Semakin hari Santi Devi ini semakin meyakinkan kalau dia adalah sosok yang mereinkarnasikan dirinya dari Luggi Devi. Dan akhirnya dia bilang kalau nama suaminya itu adalah Pandit Kedarnath Noube atau biasa dipanggil dengan Kedarnath. Orang tuanya ini meminta tolonglah sama kerabatnya buat nyari tahu ada enggak orang yang bernama Kedarnath di daerah Mathura. Coba dong kalau ada tolong informasikan. Pihak saudaranya ini mengirim sebuah surat yang ditunjukkan kepada seorang pedagang yang bernama Kedarnath ini yang ada di Mathura. Dan di isi surat itu menanyakan apakah benar dulu punya istri yang bernama Luggi Devi, terus bla 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 bla, diceritain semualah apa yang diomongin sama si Santi Devi ini. Dan yang mengejutkan, Kedarnath ini mengklaim semua informasi yang diberikan tentang apa yang diceritakan sama Santi Devi itu 100% benar dan akurat. Dan yang mengejutkan, Kedarnath ini mengklaim semua informasi yang diberikan tentang apa yang diceritakan sama si Santi Devi itu 100% benar dan akurat. Kedarnath ini menyetujui untuk mengunjungi rumah Devi untuk melakukan sebuah pertemuan. Kedarnath ini berangkat ke rumahnya si Santi Devi sama salah satu anaknya, satu adik iparnya.
Dan untuk menguji kebenarannya, awalnya si adik iparnya yang disuruh masuk ke dalam rumahnya si Santi Devi duluan. Dan dia disuruh mengaku kalau dia itu sebagai suaminya si Ludgi Devi dahulu. Dan hal yang luar biasa pun terjadi pas waktu adik iparnya ini masuk dan dia mengaku sebagai suaminya atau sebagai Kedarnath. Si Santi Devi ini langsung bilang, menunjuk adik ipar, "Tidak, kau bukan suamiku, kau adalah adik iparku. Cepat di mana Kedarnath?" Akhirnya Kedarnath yang sedang menguping di luar rumah terkejut banget dengerin hal tersebut. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya sembari membawa anaknya yang kala itu masih berumur 10 tahun. Dan saat melihat mereka berdua, Santi Devi ini benar-benar nangis terkejut, benar-benar nangis sejadi-jadinya. Akhirnya si Nath ini meminta untuk berbicara dengan Devi berdua aja, ataupun berbicara empat mata. Jadi berbicara tentang privasi gitulah. Pas waktu udah ngobrol, dia mengklaim bahwa setiap pertanyaan dan setiap apapun yang diceritakan sama si Devi ini, itu jawabannya benar-benar tepat dan akurat. Sampai akhirnya si Nath ini mengaku kalau dia ini memang benar-benar sebuah reinkarnasi dari istrinya yang sudah meninggal dunia, guys. Bahkan si Nath ini juga mengakui kalau seolah-olah dia ini lagi ngobrol sama istrinya. Akhirnya Devi ini memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari bersama Kedarnath dan putranya. Ya, di rumah Santi Devi ini, sebelum akhirnya mereka harus kembali ke Mathura. Akhirnya Devi ini juga minta sama kedua orang tuanya untuk diizinkan tetap melakukan perjalanan ke rumahnya dulu, tepatnya ke rumah suaminya si Kedarnath ini di Mathura. Bahkan kasus ini tuh sampai menarik perhatian ilmuwan Mahatma Gandhi. Sampai-sampai beliau ini menciptakan sebuah kelompok, membentuk sebuah komisi yang isinya itu para peneliti-peneliti dan ilmuwan-ilmuwan jenius, bertujuan untuk menyelidiki kasus yang mencengangkan ini dan membongkar kasus ini. Dikira itu settingan gitu loh, dikira ini bohongan kayak gitu. Pada November tahun 1935, para ilmuwan beserta rombongan keluarga daripada Santi Devi mengunjungi rumah daripada si Kedarnath yang ada di Mathura. Di setiap jalan, Santi Devi ini yang kala itu masih berumur 6 tahun, dia ini mampu mengucapkan setiap nama jalan yang dilewatinya itu tuh bilang, "Oh, dulu ini jalannya belum diperbaiki ya, sekarang udah diperbaiki, udah bagus. Oh, dulu toko ini belum dibangun ya, sekarang udah jadi." Jadi dia ini benar-benar tahu semuanya, dan sopirnya itu mengiyakan semua yang diceritain sama si bocah 6 tahun ini. Dan diklaim bahwa itu benar-benar nama jalannya itu yang disebutkan benar. Dulu jalannya belum diperbaiki, sekarang udah diperbaiki. Itu benar semuanya, guys. Dan Santi Devi ini juga mengklaim kalau semisal di rumahnya dulu, dia itu menyimpan sebuah kotak rahasia yang isinya adalah uang. Tabungannya tersebut ia sembunyikan di kamarnya, tepatnya di lantai 2 di rumahnya si Kedarnath, di bawah sebuah keramik. Dan dia ini juga menjadi petunjuk arah dalam perjalanan ke rumahnya si Kedarnath di Mathura. Karena ya cuma dia doang yang tahu rumahnya di mana, dan bener sampai ke rumahnya Kedarnath, guys. Wow, ini mantap banget sih. Si Kedarnath ini pas udah sampai, ya dia ini langsung lari menuju lantai atas untuk mencari kotak tersebut. Dan pas waktu dilakukan sebuah penggalian, emang bener-bener ada kotak tersebut. Namun isi uang di dalamnya tersebut itu udah nggak ada, guys. Dan si Kedarnath ini mengaku kalau uangnya itu memang udah diambil sama si Kedarnath untuk biaya renovasi rumah dan beberapa untuk biaya kehidupan si Kedarnath dan juga anak-anaknya. Dan para ilmuwan pun juga tidak berhasil menemukan sebuah pernyataan yang rasional
Dan ini dianggap benar-benar sebuah kasus yang murni reinkarnasi dari Tuhan. Benar-benar ini bukan sebuah rekayasa. Para ilmuwan itu udah nggak bisa menyelidikinya lagi. Udah nggak ada yang bisa mereka bongkar. Karena ya ini memang benar-benar alami terjadi gitu aja. Santi Devi ini juga menceritakan bagaimana rasanya dia di alam akhirat. Dia mengklaim bahwa pada saat kematiannya dulu, sebelum azalnya dicabut, dia ini merasakan pusing yang sangat-sangat pusing banget. Yang diselimuti sebuah kegelapan yang dalam dan menakutkan. Sampai pada akhirnya ada sebuah kilatan cahaya muncul dan muncullah 4 orang pria yang menggunakan pakaian serba kuning di hadapannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan seseorang Dewa Krishna yang mengajaknya berkeliling untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas manusia dan memberi mereka apa yang terjadi pada mereka selanjutnya sesuai amal perbuatannya. Dan dia ini juga bilang kalau dia menaiki tangga emas dan melihat ada sebuah sungai yang benar-benar putih bersih seperti susu, bahkan bertahun-tahun setelah kematian daripada suaminya. Santi Devi pun tak pernah menikah dan tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya. Bertahun-tahun kemudian wawancara surat kabar tahun 1958 menindaklanjuti kasus daripada Santi Devi tersebut. Saat itu si Santi Devi yang berusia 32 tahun, dia benar-benar menjalani sebuah kehidupan spiritual yang tenang di kota Delhi. Sampai pada akhirnya Santi Devi pun meninggal dunia pada tahun 1987 pada usia 61 tahun. Masih banyak misteri-misteri yang enggak kita ketahui di dunia ini, bahkan mungkin sesuatu yang mustahil terjadi sekalipun. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadi. Yang jelas ini bukan soal percaya atau tidak dengan adanya reinkarnasi, tapi percaya atau tidak ini benar-benar terjadi dan membuktikan bahwa Sang Maha Pencipta adalah maha atas segalanya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan bahas apa, silahkan kalian komen di kolom komentar bawah ya guys ya. Oke, see you next time, dadah.